Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video untuk mata kuliah sistem operasi. Untuk materi kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan atau pengantar dari mata kuliah sistem operasi. Definisi sistem operasi Jadi yang pertama kita bahas kira-kira ada yang tahu untuk teman-teman mahasiswa. Jadi sebelumnya kita bayangkan dulu aja kira-kira kalau laptop Anda atau smartphone Anda itu tanpa OS tanpa Windows, tanpa Android, itu kira-kira pada awalnya bisa beroperasi apa enggak? Kira-kira suatu sistem komputer atau PC atau smartphone itu kan terdiri dari beberapa sistem hardware. Nah, kira-kira bisa nggak teman-teman mengkontak atau menghubungi hardware tersebut ketika kita pengen nyalakan lagu? Bisakah kita menghubungi dalam hal ini yang berperan adalah sound card terus dan speaker dan sebagainya. Nah, kira-kira disitulah letak peran operating system atau sistem operasi. Jadi secara sederhana saja kita bisa menyatakan bahwa sistem operasi itu adalah perantara perantara kita sebagai user yang mengoperasikan komputer dengan hardware yang ada di sistem komputer tersebut. Sebagai perantara dalam hal apa? Dalam hal ketika mengeksekusi program. Biasanya kita juga untuk mengakses hal tersebut kita biasanya melalui aplikasi. Kita ingin mengakses printer, berarti pasti ada aplikasi yang menghubungi. Nah, kita perlu mediator atau perantara tersebut. Kemudian dalam hal juga kita berinteraksi dengan sistem resource, baik itu resource hardware berupa hardware ataupun berupa data. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini kita bisa lihat bahwa letak sistem operasi itu di sini di antara hardware dengan user yang menggunakan aplikasi Jadi ada aplikasi compiler, assembler, text editor, aplikasi database dan sebagainya. Jadi user melalui aplikasi user menggunakan melalui aplikasi itu ketika ingin mengakses hardware, disinilah peran operating system tersebut. Kemudian berhubungan dengan definisi tadi, maka apa fungsi dari sistem operasi? Sistem operasi berfungsi sebagai sistem resource allocator. Jadi alokasi, dia yang sebagai alokasi resource Jadi pertamanya dia pasti sebagai resource manager. Jadi memanage berbagai macam resource yang ada di sistem komputer tersebut. Resource bisa macam-macam Jadi resource yang berupa hardware atau data. Nah, itu kan karena cukup banyak, maka perlu suatu manager yang memanage semua resource tersebut. Diperlukan karena apa? Karena ada beberapa software atau program aplikasi, atau juga ada beberapa user ketika di jaringan. Diperlukan juga karena beberapa resource itu perlu diutilisasi dulu oleh user atau software karena memiliki keterbatasan. Misalnya ada beberapa aplikasi yang cuma support resolusi sekian, sedangkan resolusi yang dipakai oleh sistem komputer tersebut, karena komputer tersebut cukup canggih itu memakai resolusi maksimal, sehingga ada beberapa aplikasi yang tidak bisa tampil karena aplikasi resolusi tersebut maksimal. Nah, sini peran OS sebagai perantaranya. Kemudian peran OS sebagai manajemen fungsinya sebagai manajemen untuk mencegah konflik.
Konflik itu kalau bahasa kita seringnya crash gitu ya. Jadi bagaimana sebuah data atau aplikasi itu tidak crash. Dia juga berperan sebagai interface. Kemudian fungsi dasar berikutnya adalah sebagai kontrol program, di mana OS itu harus bisa mengontrol berbagai macam eksekusi program. Ya, mengontrol beberapa program ya yang telah dibuka atau dieksekusi oleh user. Nah, ketika user melakukan kesalahan, ya, baik dari kesalahan dari segi kesalahan user atau kesalahan dari suatu program atau aplikasi, maka OS di sini berfungsi sebagai controller. Kemudian menghindari pemakaian komputer yang tidak benar, ya, khususnya ketika user mengakses I/O, input output ya. Misalnya kesalahan printer, kenapa printer tidak berjalan? Ya, di sini OS memberitahukan bahwa ya ada kesalahan apa yang mengakibatkan printer tidak jalan. Kemudian fungsi OS sebagai kernel. Ya, kernel itu adalah program berjalan sepanjang sistem hardware tersebut dihidupkan. Jadi ketika hardware itu hidup, berjalan di background, maka ada program berjalan di background ya, yang mengontrol hardware tersebut. Itu disebut fungsi OS sebagai kernel. Ya, jadi OS sebagai pemantau hardware yang sedang berjalan, yang sedang aktif. Kemudian berikutnya OS sebagai extended machine. Ini sama seperti definisi OS tadi ya. Jadi kenapa sebagai extended machine, sebagai perantara? Karena apa? Karena bahasa hardware itu sulit digunakan, primitif. Ya, di situ banyak sekali bahasa-bahasa yang low level dan mendekati bahasa mesin. Nah, kita tidak akan menghabiskan banyak waktu ya untuk mempelajari mengetik ya komen-komen instruksi set, memori akses ya, dan operasi-operasi yang lain. Kemudian juga sebagai OS sebagai sarana interface ya, tampilannya sudah yang high level ya. Kemudian mengakibatkan berbagai macam program itu lebih mudah digunakan dan dioperasikan. Berikutnya adalah sasaran dari sistem operasi. Ya, sistem operasi harus punya sasaran atau goal gitu ya. Pengennya sistem operasi itu dibuat untuk apa gitu ya. Yang pertama berarti convenience ya. Yang pasti bisa membuat user itu mudah dan nyaman ketika menggunakan sistem komputer tersebut. Kemudian efisiensi, di mana resources sistem dapat diutilisasi semaksimal mungkin. Ya, itu contoh saya tadi misalnya ketika resolusi ya, ketika aplikasi suatu software itu terlihat lebih bagus ketika digunakan resolusi maksimal, maka OS menyediakan fasilitas untuk melakukan penyesuaian resolusi ke tingkat maksimal ataupun ke tingkat minimal, ataupun juga untuk audio juga tersedia volume untuk menambah volume atau mengecilkan volume, dan masih banyak yang lain. Jadi sehingga suatu resource itu bisa di setting ya, bisa diotak-atik untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan software atau aplikasi yang menjalankannya. Kemudian berikutnya robustness, handal ya terhadap kesalahan user. Jadi tersedia sistem proteksi ya terhadap kesalahan user ketika user melakukan kesalahan ya. Itu sistem operasi bisa memproteksi yang mengakibatkan mungkin ketika user melakukan kesalahan itu tidak berdampak pada kerusakan yang lainnya. Atau juga sistem operasi bisa menghadirkan pesan ya. Jadi pesan apa kesalahan user dan sebagainya. Jadi handal sehingga kesalahan yang diakibatkan oleh user itu bisa diminimalisir seminimal mungkin. Kemudian sasaran dari sistem operasi berikutnya adalah evolution. Sistem operasi harus memudahkan pengembangan ya, mendukung sistem baru dan program aplikasi yang berkembang.
Ya, jadi gampangannya memudahkan atau mendukung sistem atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam tersebut untuk melakukan update. Ya. Gampangnya, contohnya kalau kita menggunakan Android itu kita sering lihat setiap seminggu 2 minggu sekali mesti ada suatu aplikasi yang minta update gitu ya. Dan itu sistem operasi harus mendukung dan menyediakan. Ya, dan juga harus menerima sistem baru gitu ya, mendukung sistem baru. Makanya itu juga sistem operasi selalu juga melakukan update seminggu sekali. Untuk sejarah sistem operasi ada 4 generasi ya. Generasi pertama dari 1945 sampai 55 itu adalah perkembangan komputer sebagai alat hitung saja ya. Jadi dari mekanik jadi elektronik, contohnya kalkulator. Kemudian belum ada sistem operasi, cuman sistem komputer bisa dikerjakan ya dengan hanya menginput atau mengetik langsung instruksi secara langsung satu-satu ya. 5 tambah 5 enter. Jadi instruksi yang diinputkan pun juga baru satu-satu. Kemudian muncul generasi kedua tahun 55 sampai 65 itu sistem komputer ya sudah menggunakan batch processing. Ya, apa itu batch processing? Yaitu job itu atau proses atau instruksi itu dikerjakan dalam satu rangkaian. Jadi misalnya kemudian dieksekusi secara berurutan. Jadi kita ketik dulu semua komen yang mau kita minta ya. Jadi misalnya ada 10 komen, 10 instruksi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka 10 itu diketik dulu semua baru di enter atau dieksekusi. Nah, kemudian sistem komputer mengeksekusinya secara urut, komen-komen dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, itu yang disebut batch processing ya. Jadi sekumpulan job dikumpulkan dulu dalam satu rangkaian, kemudian baru dieksekusi secara urut. Belum ada SO secara utuh, tetapi fungsi SO sudah ada, misalnya file system, file management system. Jadi misalnya bikin folder, copy file, itu sudah bisa dilakukan. Kemudian ada generasi ketiga dari tahun 65 sampai 80. Di sini OS sudah ada ya, dan juga sudah bisa digunakan secara multi user ya, dan multi programming. Ya, kalau namanya multi user berarti banyak user yang bisa menggunakannya sekaligus. Kemudian kalau multi programming berarti banyak program yang bisa dikerjakan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Ya, untuk generasi keempat itu generasi awal mula internet ya. Jadi untuk OS pun juga sudah ada dengan perbaikan, yaitu menggunakan GUI ya, Graphical User Interface. Jadi interface-nya sudah menggunakan grafis ya, sehingga membuat kita semakin nyaman untuk menggunakannya. Nah, kemudian berikutnya layanan sistem operasi. Jadi sebuah sistem operasi itu dibilang baik ya menurut Tannenbaum ini tadi yang pengarang beberapa buku mengenai operating system, itu harus memiliki beberapa layanan ya. Pertama adalah pembuatan program. Jadi OS yang bagus itu mempunyai layanan untuk fasilitas bagi para programmer untuk coding, untuk menulis program. Ya, jadi OS harus menyediakan entah itu aplikasi atau ruang atau sederhana kayak aplikasi editor, text editor dan sebagainya. Intinya bisa para programmer bisa menulis program di situ. Kemudian berikutnya adalah eksekusi program, di mana OS yang bagus itu adalah semua instruksi-instruksi dan data-data yang dieksekusi ya, itu semua harus mampir ke memori utama ya. Jadi tidak mungkin ketika user mengakses file A yang ada di hard disk ya, kemudian tiba-tiba langsung tampil ke monitor ya, tidak mungkin. Jadi semua proses, semua service, semua instruksi, semua data itu
mau kemanapun, dari mana mau kemana itu harus mampir ke memori utama. Ya, jelasnya nanti akan lebih jelas di penjelasan berikutnya ya, di manajemen memori. Kemudian perangkat I/O, input output dan berkas harus diinisialisasi terlebih dahulu semua. Ya. Untuk perangkat I/O, input output atau dan hardware semua itu OS biasanya sudah menginisialisasi itu pada saat booting awal ya. Jadi ketika OS masuk ya, tampilan itu biasanya pertama-tama itu adalah melakukan inisialisasi hardware, semua hardware. Jadi semua perangkat-perangkat itu diinisialisasi, kemudian biasanya ditaruh di RAM memori utama ya, biasanya di alamat paling atas. Biasanya alamat paling atas dari hardware itu ditempati oleh hardware. Jadi supaya cepat untuk eksekusinya. Juga dengan berkas itu harus diinisialisasi. Kemudian akses I/O device ya, hardware input output itu semua instruksi-instruksi rumit harus diambil oleh OS ya. Jadi semua yang terkait dengan device ya, input output itu semua instruksinya harus SO yang mengambil ya. Kan bagi user kita agak lebih rumit ya, dan juga memakan waktu untuk terhubung langsung dengan hardware tersebut. Kemudian layanan berikutnya adalah akses terkendali terhadap berkas. Jadi OS harus menyediakan mekanisme proteksi ya terhadap bekas. Nanti akan kita bahas di manajemen file system. Kemudian akses sistem menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data ya, serta menyelesaikan konflik dalam perebutan sumber daya pada share system. Ya, ini khususnya ketika ada share ya. Ada sumber daya atau data yang di-share, dan ketika itu banyak user atau software yang mengakses data tersebut atau sumber daya tersebut secara bersamaan, maka OS harus bisa menyelesaikan konflik ketika terjadi konflik ya. Jangan sampai crash, jangan sampai tabrakan, nanti jangan sampai deadlock ya, sehingga akibatnya nanti bisa menyebabkan OS tersebut, sistem komputer tersebut berhenti ya. Jadi proteksi terhadap share system. Kemudian berikutnya adalah deteksi dan pemberian tanggapan kesalahan, yaitu ketika user melakukan kesalahan pada sistem komputer ya. Nah, tidak hanya OS itu memberikan deteksi Anda melakukan kesalahan, tapi juga harus sekaligus memberikan tanggapan Anda melakukan kesalahannya di mana. Nah, lebih bagus lagi ketika OS sudah bisa memberikan tanggapan, kemudian OS berikutnya adalah memberikan, jika Anda tetap ingin melakukannya, dampaknya apa gitu ya. Ya, itu kita sering melihat di Windows ya. Jika Anda tetap mau ingin klik yes, apa yang terjadi dampaknya. Kemudian yang terakhir adalah layanan sistem operasi itu harus mempunyai fungsi accounting ya. Sistem operasi itu harus punya data statistik tentang penggunaan sumber daya yang sedang dipakai pada saat itu ya, dan memonitor parameter kinerja. Simpelnya kalau di Windows itu adalah task manager. Di task manager itu kita bisa lihat penggunaan prosesornya, prosentasenya, kemudian memori utama terpakai berapa persen ya, statistiknya jelas. Baik, itu saya rasa untuk materi kali ini ya, mengenai pengenalan sistem operasi. Saya harap bisa bermanfaat bagi teman-teman dan siapapun yang menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat video ini dan ilmu ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.